Kegiatan praktikum 1. Percobaan pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Langkah kerja, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan, kemudian pergilah ke lingkungan sekitar Anda untuk melihat dan mencatat, mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar Anda. Kemudian, tulis laporannya dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Dalam pengamatan kami kali ini, yang kami temukan adalah pohon cabai, ayam, siput air, niku napa keong siput air niku lho kool tanaman padi, pohon mangga, semut, lidah buaya, dan pohon pisang. Kelompok 1, kegiatan praktikum 1, bagian 2, gerak pada tumbuhan. Untuk percobaan seismonasti dan niktinasi, alat yang diperlukan adalah tanaman putri malu, kotak dari kardus yang telah dilapisi dengan kertas berwarna hitam, stopwatch, alat tulis, dan penggaris. Mohon maaf, dalam percobaan ini, kelompok kami sudah berusaha memindahkan tanaman putri malu ke dalam pot beberapa kali, namun tanaman putri malunya berakhir mati. Jadi, percobaan kali ini belum tuntas. Sedangkan untuk percobaan geotropisme, alat yang dibutuhkan, pot kecil berdua buah, tanah yang subur, biji kacang merah, dan air. Untuk percobaan geotropisme ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melabeli pot dengan tulisan A dan B, kemudian mengisinya dengan tanah yang subur dan menanam biji kacang merah ke dalam pot. Sayangnya, menanam biji kacang merah ke dalam pot membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 minggu. Dan kelompok kami baru menanamnya selama 5 hari. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama,
Kita membutuhkan 3 buah botol selai yang sudah diberi label A, B, dan C, 3 buah sedotan, plastisin, vaselin, kapur sirih, kapas secukupnya, kacang merah yang sudah berkecambah, kemudian 1 ekor belalang, pipet tetes, dan air yang sudah diberi pewarna merah. Langkah pertama, kita masukkan secukupnya kapur sirih ke dalam setiap botol. Kemudian kita masukkan kapas secukupnya. Lalu pada botol A kita masukkan 3 buah biji kacang merah yang sedang berkecambah. Pada botol B kita masukkan belalang, dan pada botol C kita biarkan kosong. Setelah itu kita tutup ketiga botol tersebut dengan plastisin yang sudah diberi sedotan. Jika ada lubang, kita bisa menutup lubangnya dengan vaselin agar udara tidak masuk. Akses udara hanya lewat sedotan. Setelah itu, kita tetesi setiap botol selai dengan air yang sudah diberi pewarna merah. Kita biarkan selama 5 menit. Tetesan 5 menit kedua. Tetesan 5 menit ketiga. Tetesan 5 menit keempat. Tetesan 5 menit kelima. Percobaan ketiga. Respirasi pada makhluk hidup. Bagian 2. Untuk membuktikan respirasi menghasilkan karbon dioksida. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kapur tohor secukupnya, air mineral, 3 buah botol dengan mulut yang agak lebar, plastisin secukupnya, 6 buah sedotan, spidol, selang sepanjang 1 meter, kertas saring, dan corong kecil. Langkah pertama, larutkan kapur tohor dengan air kurang lebih 250 ml hingga air jenuh. Kemudian, kita biarkan air kapur mengendap selama semalaman hingga diperoleh air yang jernih.
Setelah dibiarkan semalaman, sedotlah air kapur yang jernih dengan selang plastik kecil. Apabila ada endapan dan air masih sedikit keruh, saring air kapur dengan kertas filter dan corong. Kemudian, tutup masing-masing botol A, B, dan C dengan plastisin yang sudah ditusuk oleh 2 buah sedotan. Lalu, aturlah tinggi rendah sedotan sesuai dengan buku modul pada halaman 1.11. Setelah itu, hisaplah udara dari botol A melalui sedotan limun 1. Gunakan untuk bernafas. Selanjutnya, hembuskan napas Anda pada botol B melalui sedotan limun 1. Lakukan langkah tersebut berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Dan beginilah hasil percobaan kami hari ini.